Tanggal 28 Juni tahun 1914, di bawah langit cerah Sarajevo, sebuah parade meriah menyambut pewaris takhta Kekaisaran Austria-Hungaria, Archduke Franz Ferdinand, dan istrinya, Sophie. Tak ada yang menyangka, hari yang seharusnya penuh perayaan ini akan menjadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah manusia. Sebuah hari yang akan menyeret dunia ke dalam jurang perang global yang mengerikan. Pagi itu, suasana sudah tegang. Sebuah bom dilemparkan ke arah mobil sang Archduke oleh salah satu konspirator, tapi meleset dan meledak di mobil belakangnya. Ajaibnya, Ferdinand dan Sophie selamat tanpa cedera. Setelah insiden itu, agenda hari itu diubah. Ferdinand, dengan tegas, memutuskan untuk menjenguk para korban yang terluka di rumah sakit. Keputusan yang mulia, namun akan menjadi keputusan yang fatal. Disinilah takdir mulai memainkan perannya yang paling kejam. Rombongan kerajaan berangkat menuju rumah sakit. Namun, terjadi kebingungan. Sopir di barisan depan, yang tidak diberitahu tentang perubahan rute, berbelok ke jalan yang salah. Tepat di tikungan tempat seorang pemuda berusia 19 tahun, Gavrilo Princip, berdiri dengan putus asa. Princip adalah bagian dari kelompok nasionalis Serbia yang gagal dalam percobaan pembunuhan pertama. Merasa misinya gagal, ia berjalan ke sebuah kafe di pinggir jalan untuk menenangkan diri, mungkin meratapi kegagalannya. Bayangkan keterkejutannya ketika, entah dari mana, mobil terbuka yang membawa target utamanya, Archduke Franz Ferdinand, tiba-tiba berhenti dan mulai mundur tepat di depannya. Sejarah memberinya kesempatan kedua yang mustahil. Tanpa ragu, Princip melangkah maju. Ia menarik pistolnya. 2 tembakan memecah keheningan. Peluru pertama mengenai leher Ferdinand. Peluru kedua, yang sebenarnya ditujukan untuk Gubernur Potiorek, malah mengenai perut Sophie. Kata-kata terakhir Ferdinand yang terdengar adalah bisikan lirih kepada istrinya yang sekarat. Sophie, Sophie, jangan mati. Bertahanlah untuk anak-anak kita. Namun, takdir berkata lain. Keduanya meninggal dunia dalam hitungan menit. 2 peluru dari pistol seorang pemuda di sebuah tikungan jalan yang salah. Siapa sangka? 2 peluru itulah yang menjadi percikan api neraka. Kematian Ferdinand memicu kemarahan luar biasa di Austria-Hungaria. Mereka melihat ini sebagai serangan langsung dari Serbia. Ultimatum dilayangkan. Aliansi-aliansi militer yang rumit di seluruh Eropa mulai diaktifkan satu persatu, seperti rangkaian domino yang tak terhentikan. Austria-Hungaria, didukung oleh Jerman, menyatakan perang terhadap Serbia. Rusia, sebagai pelindung Serbia, mulai memobilisasi pasukannya. Jerman kemudian menyatakan perang terhadap Rusia. Prancis, sekutu Rusia, ikut terseret ketika Jerman menginvasi Belgia untuk menyerang Prancis. Inggris pun menyatakan perang. Dalam hitungan minggu, seluruh benua Eropa terbakar dalam konflik yang kemudian dikenal sebagai Perang Dunia Pertama. Perang ini mengubah peta dunia selamanya. 4 kekaisaran besar Austria-Hungaria, Rusia, Jerman, dan Ottoman runtuh. Jutaan nyawa melayang di parit-parit berlumpur. Teknologi perang baru yang mengerikan seperti gas beracun dan tank diperkenalkan. Perekonomian global hancur lebur. Namun, dampaknya tidak berhenti di situ. Perjanjian Versailles yang mengakhiri perang justru menanam benih-benih konflik baru. Hukuman berat yang ditimpakan pada Jerman menciptakan rasa dendam dan ketidakstabilan, yang pada akhirnya memuluskan jalan bagi naiknya Adolf Hitler dan meletusnya Perang Dunia Kedua hanya 2 dekade kemudian. Dari satu tikungan yang salah di Sarajevo, dunia terjerumus ke dalam siklus kekerasan selama puluhan tahun. Nasionalisme yang menginspirasi Princip justru semakin membara di seluruh dunia, membentuk ulang negara-negara dan memicu lebih banyak perang. Perbatasan-perbatasan baru digambar, terutama di Timur Tengah, menciptakan konflik yang bahkan masih kita rasakan hingga hari ini. Kisah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand adalah pengingat yang mengerikan tentang bagaimana sebuah peristiwa tunggal, sebuah kebetulan tragis, sebuah tikungan yang salah, dapat mengubah arah sejarah secara dramatis. Ini bukan hanya cerita tentang seorang pangeran dan seorang pembunuh. Ini adalah cerita tentang bagaimana dunia yang kita kenal hari ini dibentuk oleh gema 2 tembakan di suatu siang yang panas di Sarajevo, lebih dari seabad yang lalu. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini menambah wawasan, jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten sejarah menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.